Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali bersama Pak Guru dalam pembelajaran materi TIK kelas 7. Mudah-mudahan kita semua dalam kesempatan kali ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama-sama yaitu tentang berpikir komputasi. Jadi materi kali ini yang akan Bapak sampaikan itu tentang berpikir komputasi. Mungkin dari adik-adik semuanya sudah pernah mendengar kata yaitu tentang komputasi. Komputasi biasanya berhubungan dengan komputer ya. Jadi berpikir komputasi yaitu berpikir secara logis yang menggunakan sistem komputer. Berpikir komputasi atau computational thinking pengertiannya adalah sebuah teknik untuk memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Jadi nanti kita diharapkan untuk bisa memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Pada zaman digital ini, kita selayaknya memiliki kemampuan tersebut karena computational thinking melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Di bidang komputer, kemampuan berpikir yang perlu dikuasai sejak pendidikan dasar adalah computational thinking. Proses berpikir untuk memformulasikan persoalan dan solusi tersebut secara efektif bisa dilaksanakan oleh sebuah agen pemroses informasi yaitu komputer, robot, ataupun manusia. Computational thinking merupakan metode dan proses berpikir untuk penyelesaian persoalan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada yang namanya dekomposisi, yaitu memecahkan data, proses, dan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah untuk dikelola. Yang kedua, yaitu ada pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola dan keteraturan dalam data yang nantinya akan dipergunakan dalam membuat penyajian data. Yang ketiga yaitu ada abstraksi, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, atau pola keteraturan tersebut. Dan yang keempat yaitu ada desain algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama dengan tahapan demi tahapan sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut. Jadi dalam computational thinking nanti ada 4 hal ya dalam proses penyelesaian persoalan. Yang pertama yaitu dengan dekomposisi, memecahkan data dari data yang semula besar nanti dibagi-bagi sehingga nanti bisa lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu ada pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu kita bisa melihat persamaan dan perbedaan pola dari keteraturan dalam data. Kemudian yang ketiga abstraksi, yaitu kita bisa melakukan generalisasi atau dengan kata lain kita bisa membuat gagasan atau bisa kita membuat simpulan ya, generalisasi. Kemudian yang keempat yaitu ada desain algoritma. Nah, di sini nanti kita bisa mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama yaitu demi tahapan yang pertama kemudian ke tahapan yang selanjutnya atau tahapan demi tahapan mengenai informasi tersebut. Kemudian dalam mengidentifikasi analisis algoritma itu nanti terdapat 3 hal yang paling utama. Yang pertama yaitu permasalahan yang ingin diselesaikan oleh sebuah algoritma. Jadi itu harus ada masalah yang akan diselesaikan oleh algoritma. Kemudian yang kedua itu ada masukan yang berupa data, harus ada datanya atau keadaan yang disaring yang dapat menjadi variabel untuk menemukan jalan keluar dari sebuah permasalahan. Yang ketiga yaitu harus ada keluaran yang merupakan hasil ideal yang diinginkan dan dianggap telah menyelesaikan masalah atau menemukan solusi.
Jadi ada 3 hal. Yang pertama ada masalahnya, kemudian yang kedua ada masukan atau data, nanti untuk menemukan jalan keluar, dan yang ketiga yaitu ada hasil yang akan diinginkan atau yang akan diselesaikan dari masalah tersebut. Kemudian terdapat beberapa langkah dalam proses desain algoritma, yaitu yang pertama itu ada definisi masalah. Sesuatu yang harus dipecahkan. Nah, kita harus ada masalah yang harus atau nantinya kita akan pecahkan. Yang kedua, ada pengembangan model, yaitu usaha untuk menemukan atau penemuan, perbaikan atau inovasi dari hal yang lama ke hal yang baru ya. Jadi di sini ada pengembangan sebuah model. Kemudian yang ketiga ada spesifikasi algoritma atau perbuatan melakukan pemilihan. Jadi ini di sini kita akan memilih ya, memilih dan memilah tentang permasalahan tersebut secara algoritma. Kemudian yang keempat, merancang sebuah algoritma. Nah, di sini nanti kita akan membuat algoritma dari definisi masalah yang pertama tadi. Dari masalah tersebut kita akan kembangkan menjadi sebuah algoritma atau pemecahan masalahnya seperti apa. Kemudian yang kelima yaitu memeriksa kebenaran algoritma. Kita cek cross ulang lagi tentang algoritma yang kita buat. Kemudian yang keenam kita analisis algoritma tersebut. Kemudian yang ketujuh kita implementasikan atau kita untuk laksanakan program atau algoritma yang sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya ada pengujian program. Jadi setelah jadi kita uji program tersebut. Dan yang terakhir adalah persiapan untuk dokumentasi. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam algoritma atau dalam proses desain algoritma. Karakteristik berpikir komputasi. Jadi di sini nanti juga ada karakteristiknya. Seperti apa? Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang selanjutnya, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah. Jadi, dalam sebuah karakteristik berpikir komputasi, itu nanti diharapkan yang pertama bisa mampu memberikan pemecahan masalah dengan menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasikan dan menganalisis data yang ada. Yang ketiga, mampu melakukan representasi atau kita bisa melakukan proses penyesuaian dari suatu hal yang sebelumnya ya, representasi. Kemudian yang keempat, melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Jadi otomatis nanti kita berpikirnya langsung ke arah algoritma ya. Kemudian mampu melakukan identifikasi, kita identifikasi dan analisa dan implementasi juga solusi dengan berbagai kombinasi ya. Kita bisa kombinasikan langkah-langkah dengan cepat atau dengan efektif dan efisien. Yang terakhir, kita mampu melakukan generalisasi atau mengambil kesimpulan solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Itu adalah karakter dari sebuah berpikir komputasi. Oke, anak-anak semua yang saya cintai, demikian tadi materi tentang berpikir komputasi. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama dan anak-anak dapat memahami tentang berpikir komputasi.